Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Bapak Supriyono Eskom Mkom. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang feasibility plan yang akan membahas 1. Pengertian feasibility plan, 2. Tujuan feasibility plan, 3. Riset proyek, 4. Project scope management, dan 5. Prioritas proyek. Dan sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Fakih dengan NIM 2019-53047. Yang kedua, ada Muhammad Rafli Anwar dengan NIM 2019-53056. Dan yang terakhir, Yumna Pradesti Santoso dengan NIM 2019-53057. Pengertian feasibility plan. Apa itu feasibility plan? Feasibility plan adalah suatu kegiatan mempelajari secara mendalam suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan yang didapatkan dari riset untuk menilai kelayakan usaha atau bisnis. Tujuan feasibility plan. Tujuan dari feasibility plan antara lain yang pertama, menghindari kerugian, yang kedua, memaksimalkan keuntungan, yang ketiga, evaluasi aspek-aspek yang mempengaruhi, yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan, yang kelima, mengidentifikasi sarana-prasarana yang dibutuhkan, yang keenam, mengetahui dampak yang akan terjadi, yang terakhir, mengetahui biaya yang akan disediakan. Riset proyek. Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam melakukan riset antara lain, yang pertama, mendata pertanyaan, yang kedua, menyusun informasi yang dibutuhkan seperti buku, internet, brosur-brosur dari IT vendors, dan juga wawancara dengan klien. Yang ketiga, membagi tugas penelitian. Yang keempat, memulai riset. Yang kelima, merangkum hasil riset dan informasi yang telah didapat ke dalam catatan. Catatan ini digunakan sebagai dasar pembuatan feasibility plan. Yang terakhir, mereview bersama klien untuk mendapatkan feedback apakah sudah sesuai dengan keinginan klien. Project scope management. Hal-hal yang dibutuhkan untuk menentukan scope dari sebuah proyek antara lain yang pertama, project objective, vision, mission, dan goal. Yang kedua, deliverable. Apa yang diberikan user pada akhir proyek. Yang ketiga, milestones atau penanda pencapaian dalam sebuah proyek. Yang keempat, technical requirements atau kebutuhan teknis yang menjamin pemenuhan kinerja yang diinginkan konsumen. Yang kelima, limits, exclusions, dan constraints atau batasan dan pernyataan apa yang tidak termasuk. Yang keenam, reviews with customer atau meninjau ulang sudah sesuaikah dengan keinginan konsumen. Dan yang terakhir, keseluruhan hal tersebut dituliskan dalam sebuah feasibility plan. Saya di sini akan menjelaskan tentang menjabarkan ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek merupakan hasil akhir proyek yang dijalankan berupa produk atau jasa untuk klien. Tujuan ruang lingkup proyek yaitu agar hasil dari proyek jelas serta pelaksanaan proyek lebih fokus kepada tujuan. Dan yang kedua, membuat feasibility plan. Feasibility plan merupakan suatu dokumen yang didapatkan dari hasil riset yang digunakan sebagai acuan implementasi proyek. Proses terbentuknya feasibility plan. Yang pertama, purpose statement, kedua, research, ketiga, discovery,
keempat, action. Feasibility plan terbentuk mulai dari mencari apa yang akan diriset, melakukan riset, menemukan penemuan dari riset yang telah dilakukan. Hasil riset tersebut digunakan dalam implementasi proyek. Feasibility plan memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, executive summary atau rangkuman project objective and goal. Pada bagian awal feasibility plan harus dituliskan executive summary. Hal tersebut berfungsi untuk mempresentasikan kepada pembaca mengenai hasil penemuan riset dan mengidentifikasi rencana selanjutnya dalam proyek. Produk yang kedua, produk yang akan digunakan atau teknologi yang disarankan. Pada bagian ini menjelaskan keuntungan dan keunggulan dari teknologi yang dipilih beserta alasannya untuk diimplementasikan dalam proyek. Akan lebih baik jika pada bagian ini ditulis secara singkat dan jelas agar semua pihak yang terlibat dalam proyek paham. Contohnya, perbedaan kualitas produk yang dipilih dengan kualitas produk yang telah dikeluarkan oleh pesaingnya. Yang ketiga, akibat yang akan dirasakan oleh pengguna akhir. Pada bagian ini menjelaskan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dan pengguna akhir. Hal ini diperlukan supaya semua pihak yang terlibat dengan jalannya proyek dapat memposisikan diri dan mengambil langkah yang dibutuhkan. Contohnya, berapa lama training untuk software yang baru, setelah berapa lama software harus di-upgrade kembali. Yang keempat, biaya yang dibutuhkan untuk teknologi yang disarankan. Bagian ini menjelaskan mengenai estimasi jumlah biaya yang dibutuhkan. Contohnya, harga pembelian software, licensing, biaya training, dan sebagainya. Selain estimasi biaya, dapat pula disertakan ROI atau Return on Investment. ROI sendiri yaitu perhitungan jangka waktu klien atau perusahaan akan memperoleh balik modal. Dan yang kelima, rencana kerja, action yang harus diambil. Bagian ini menjelaskan mengenai prosedur yang harus ditempuh dalam implementasi teknologi atau yang dilakukan secara langsung yang terpilih dalam proyek. Selain itu, dapat dijelaskan juga bagaimana teknologi tersebut akan diimplementasikan, sumber daya yang dibutuhkan, dan kepentingan rencana untuk menggunakan teknologi yang canggih di kemudian masa. Secara garis besar, dalam proyek objektif perlu dituliskan rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen sendiri merupakan tuntunan terhadap produk yang akan dihasilkan jika dalam sebuah produk perangkat lunak. Rekrutmen dikenal dengan istilah software scope recruitment. Beberapa bagian rekrutmen yang perlu dianalisis dan dilaporkan yaitu yang pertama, fungsional recruitment. Merupakan fungsi dari produk yang akan dihasilkan seperti input yang dibutuhkan, proses yang dibutuhkan, dan output yang dihasilkan. Quality recruitment adalah faktor yang menyangkut kualitas dari suatu produk. Contohnya, dalam sebuah pengembangan software, perlu dianalisis terlebih dahulu waktu yang dibutuhkan dalam operasional sebuah fungsionalitas. Yang ketiga, resource recruitment. Resource recruitment adalah penjabaran tentang waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan
dalam pelaksanaan proyek. Misalnya, berapa banyak model yang berani dikeluarkan oleh pihak sponsor dalam melakukan penelitian di awal proyek. Jadi, skop dari proyek terjawabkan pada akhir yang diperoleh dari riset yang dilakukan melalui feasibility plan atau skop dari proyek. Ya, selanjutnya adalah prioritas proyek. Seorang manajer proyek harus mampu mengatur untung rugi dari waktu, biaya, dan kinerja sumber daya proyek. Dalam sebuah proyek ada bagian prioritas yang diutamakan, entah itu kinerjanya, waktu, ataupun biayanya. Prioritas di atas dapat dituangkan dalam sebuah matriks prioritas. Constraint atau batasan, harus dan pasti. Enhance atau tingkatan, perlu dioptimalisasikan. Yang ketiga, accept atau terima, boleh diubah, masih bisa diterima. Pada gambar matriks prioritas di samping dapat dijelaskan bahwa performance atau kinerja dari hasil proyek tidak dapat diganggu gugat, harus mengikuti requirements yang sudah ada. Waktu pelaksanaan proyek masih perlu dioptimalisasikan dan dapat diatur pada saat pelaksanaan proyek. Biaya boleh diubah atau fleksibel, asalkan kinerja proyek optimal. Setelah feasibility plan selesai, manajer proyek mempresentasikan kepada tim manajemen atas atau klien atau pemberi order untuk persetujuan serta sebagai titik awal dalam pelaksanaan proyek. Tahap-tahap selanjutnya yang harus dijalankan adalah mulai menyusun rencana kerja yang pasti dan terperinci dalam Work Breakdown Structure atau WBS dan Milestone List serta rencana jaringan kerja atau Network Planning. Membentuk organisasi kerja dan tim kerja atau Human Resource Management, menyusun dan menjalankan jadwal rencana kerja atau Time Management. Lalu review hasil kerja atau Risk Management, dan yang terakhir penyempurnaan atau Quality Management dan menyerahkan hasil kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.